semua, saya Olivia Ayu Jahadini dengan NIM 24021030101 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen, Bapak Ulil Absor SEM Akun. Berita utama saat ini yaitu mengenai kebangkrutan PT Sepatu Bata. Profil sepatu Bata. Sepatu Bata adalah salah satu merek sepatu terkemuka di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan reputasi yang solid. Didirikan pada tahun 1894 oleh Thomas Bata di Ceko. Merek ini telah bertransformasi menjadi salah satu produsen sepatu terbesar di dunia. Bata pertama kali masuk ke pasar Indonesia pada tahun 1931 dan sejak saat itu telah menjadi pilihan utama bagi banyak konsumen di tanah air. Bata dikenal karena kualitas produknya yang tinggi. Setiap sepatu yang diproduksi dirancang dengan memperhatikan detail dan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, sehingga menghasilkan produk yang tidak hanya tahan lama, tetapi juga nyaman dipakai. Merek ini menawarkan berbagai varian sepatu, mulai dari sepatu formal yang cocok untuk keperluan bisnis, sepatu kasual untuk kegiatan sehari-hari, hingga sepatu olahraga yang dirancang untuk mendukung aktivitas fisik. Inovasi menjadi salah satu fokus utama Bata. Merek ini terus menerapkan teknologi terbaru dalam desain dan produksi sepatu, seperti penggunaan bahan yang ringan, sistem penyangga kaki yang ergonomis, dan teknologi anti-slip. Hal ini membuat sepatu Bata tidak hanya stylish, tetapi juga nyaman untuk digunakan dalam berbagai situasi. Dengan ribuan gerai yang tersebar di seluruh Indonesia, Bata mudah diakses oleh konsumen, baik di kota besar maupun di daerah. Keberadaan gerai-gerai ini memudahkan pelanggan untuk menemukan dan mencoba berbagai produk yang ditawarkan. Selain fokus pada kualitas dan inovasi, Bata juga memiliki komitmen terhadap keberlanjutan. Merek ini berupaya menerapkan praktik ramah lingkungan dalam proses produksi, seperti penggunaan bahan daur ulang dan pengurangan limbah. Dengan pendekatan ini, Bata tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi juga berkontribusi dalam pelestarian lingkungan. Secara keseluruhan, sepatu Bata merupakan simbol kepercayaan dan kualitas di pasar sepatu Indonesia, menjadikannya pilihan yang tepat bagi mereka yang mengutamakan kenyamanan dan daya tahan dalam setiap langkah. Industri alas kaki masih dirundung sejumlah masalah, mulai dari penutupan pabrik, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga banjir sepatu impor. Penutupan pabrik sepatu PT Sepatu Bata Tbk menjadi alarm bagi industri alas kaki. Sebagai produsen sepatu yang sudah bertahun-tahun beroperasi di Indonesia ini, mengaku berat menjalankan operasional butut rugi yang membengkak. Direktur Bata Tuhoto mengatakan Bata telah melakukan berbagai upaya selama 4 tahun terakhir di tengah kerugian dan tantangan industri akibat pandemi dan perubahan perilaku konsumen yang begitu cepat. Namun sayang, upaya tersebut belum optimal dan berujung penutupan pabrik. Untuk diketahui, mengacu pada laporan keuangan per 31 Desember 2023, Bata mencatat rugi tahun berjalan yang diatribusikan ke entitas induk sebesar 190,29 miliar. Nilai ini membengkak 79,65% dari 105,92 miliar di tahun 2022.
Bagai menimba air dengan keranjang, rasanya peribahasa ini cukup menggambar apa yang terjadi pada PT Sepatu Bata Tbk. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan tidak sesuai akan berbuah sia-sia. Produsen sepatu legendaris yang sudah ada di tanah air sejak 1931 itu terus merugi. Hingga penutup operasional pabrik di Purwakarta, Jawa Barat per 30 April 2024. Selain itu, permintaan pelanggan terhadap jenis produk yang dibuat di pabrik Purwakarta terus menurun. Karenanya, perseroan pun tak mau kembali melempar dadu dengan menutup pabrik. Senior Ekonom The Institute Economics of Finance Indef, Tauhid Ahmad menduga kebangkrutan PT Sepatu Bata Tbk alias Bata yang diumumkan pada 2 Mei 2024 disebabkan salah satunya karena persaingan merek. Tauhid Ahmad menyebut merek sepatu Bata sebelumnya menyasar pada masyarakat kelas menengah hingga bawah. Kalau melihat dari harganya, Bata dinilai kurang inovasi untuk tetap menjaga pasarnya hingga pemain baru mengambil alih pasarnya, terutama dengan adanya produk luar secara global yang datang secara cepat perkembangannya. Namun desain Bata tidak cepat berganti seiring berkembangnya zaman. Penyebab kebangkrutan Bata berikutnya yakni cost atau beban biaya produksi. Tauhid mengatakan perusahaan perlu fleksibel melihat lokasi dengan upah yang cukup terjangkau. Tauhid mengatakan Bata memiliki struktur pabrik yang cukup besar berada di wilayah strategis. Tauhid mengatakan dari kasus kebangkrutan Bata ini, perusahaan lain bisa mengambil pembelajaran, yakni meningkatkan inovasi dengan mengikuti selera market untuk persaingan kompetitor lain. Melihat karakteristik pasar dan harga pasar tidak hanya memberikan harga murah saja. Kemudian, menurutnya manufaktur perusahaan harus fleksibel mencari celah di mana lokasi dengan biaya produksi seminimal mungkin. Kalimat yang diucapkan oleh Tauhid yakni jika ingin suatu produk tidak kalah saing dengan produk lain dengan cara memperluas pasar dari produk yang dibuat, diperluas menuju luar negeri, itu adalah kunci dari kesuksesan sebuah produk. Selain itu, salah satu penyebab lain bangkrutnya pabrik Bata yaitu diduga karena persaingan yang semakin ketat di era atau zaman yang semakin maju ini. Munculnya banyak merek sepatu lokal dan internasional dengan desain yang lebih menarik dan harga yang lebih kompetitif membuat Bata kesulitan mempertahankan pangsa pasarnya. Preferensi konsumen yang terus berkembang juga memicu dari akar permasalahan bangkrutnya Bata. Preferensi konsumen terhadap sepatu semakin bervariasi, sementara sepatu Bata dianggap kurang mengikuti perkembangan zaman. Dari kasus ini, kita dapat mengetahui bahwa inovasi sangat penting. Perusahaan harus mampu beradaptasi dengan perusahaan lingkungan bisnis, baik itu perubahan teknologi maupun tren pasar, seiring perkembangan zaman dan selera konsumen yang terus berubah. Thank you.